harus ada hitungan. Kalau kemudian ternyata dibukanya dibuatnya moratorium oleh pemerintah pusat ini, maka sebenarnya kita lagi disuruh menghitung gitu. Iya. Berapa sih kebutuhan semen kita yang sebenarnya? Harus berapa industri semen? Apakah kita sudah punya strategi berkelanjutan soal melakukan eksplorasi dan eksploitasi, tapi menghitung kadarnya? Apakah kita harus masih melakukan itu atau menunggu alam murka? Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini tentunya dalam program Ngobrol Virtual yang selalu mengupas tema-tema menarik yang juga disajikan kepada Tribuners. Nah, hari ini kita akan membahas suatu tema terkait dengan moratorium perusahaan semen di Sulawesi Selatan demi lingkungan. Untuk membahas tema tersebut, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Mus Mahendra selaku akademisi strategi perencanaan pembangunan berkelanjutan, juga pegiat lingkungan hidup bersama kita di studio hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian juga Pak, sebelum jauh kita membahas terkait moratorium, keseharian Bapak seperti apa mungkin sebagai akademisi dan juga sebagai pegiat lingkungan. Silakan. Saya punya background. Sebelum kembali ke kampus, saya menjadi penggiat lingkungan, aktif di beberapa NGO yang memang konsen pada advokasi lingkungan. Setelah itu kemudian kembali ke kampus, mengajar di beberapa kampus, lebih khusus soal ilmu strategi, perencanaan pembangunan. Itu kegiatan keseharian saya. Oke, baik. Jadi ada fokus strategi juga dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tema kita pada hari ini, Pak, mungkin dapat disampaikan dulu moratoriumnya itu seperti apa ataupun juga awal mulanya seperti apa, Pak? Silakan. Jadi begini, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pada produksi semen, baik yang dilakukan oleh BUMN, perusahaan swasta, lokal dan asing, itu kecenderungan saling meningkatkan produksi. Pada akhirnya, pasti akan terjadi produksi yang bisa jadi berlebih. Berlebih dalam artian kebutuhan akan semen itu jauh lebih sedikit ketimbang yang diproduksi. Pada akhirnya negara melihat bahwa kemudian ada yang harus terkontrol soal supply dan demand dengan kebutuhan semen. Karena praktis dalam konteks ekonomi, ketika supply menjadi lebih banyak ketimbang permintaan, maka itu akan mengganggu pasar, terutama price, harga. Maka pada akhirnya pemerintah melalui pemerintah pusat mengambil keputusan bahwa pada akhirnya per tahun 2021 itu mengambil keputusan untuk mengeluarkan perpres soal moratorium industri, khususnya tentang pabrik semen. Seperti itu kronologinya. Ya baik. Nah, kemudian setelah keluarnya moratorium itu, kemudian apa yang kini terjadi di lapangan, Pak? Dan mungkin perlu kita kritisi bersama juga. Jadi begini, saya lihat setelah 2021 Perpres itu dikeluarkan, ada beberapa daerah, provinsi yang informasi yang saya dapat masih ingin melakukan investasi soal itu. Entah apa yang terjadi sampai kemudian
masih ada. Apakah kemudian izinnya itu izin melakukan tambang itu sebelum Perpres itu ada atau setelah Perpres itu ada? Jadi begini, Mbak. Apakah kemudian pabrik semen itu atau produksi semen itu masih dilakukan pasca 2021? Bisa saja iya, karena izinnya diterbitkan sebelum 2021. Jadi pada akhirnya syarat legal menurut aturan. Nah, hanya saja kalau kita lebih spesifik di Sulsel, di Sulawesi Selatan, informasi lapangan yang saya dapat bahwa untuk eksplorasi dan eksploitasi semen itu, saya lihat sudah tidak ada lagi itu. Entahlah kalau kemudian ada yang kabupaten ingin membuka ruang investasi, saya tidak tahu itu. Tetapi ketika ada kabupaten di Sulawesi Selatan yang akan melakukan itu, maka dia harus berhadapan dengan aturan di atas yang kemudian tidak melegalkan soal eksplorasi dan eksploitasi terkait dengan semen. Itu. Ya. Baik, nah kemudian juga dengan tidak dilegalnya eksplorasi dan juga eksploitasi terhadap semen ini, mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan juga kan sangat terkenal begitu ya Pak, produksi semennya. Betul, mungkin industri saat ini seperti apa? Apakah goyah juga? Saya mendapatkan informasi terkhusus Tonasa dan Bosowa, kita hampir terbelenggu oleh produk sesama yang kecenderungan memberikan price yang sedikit lebih murah. Maka pada akhirnya Tonasa, maaf ini saya harus sebut brand karena memang ini fakta. Tonasa, Bosowa kecenderungan tidak sanggup untuk kemudian bersaing soal itu, soal price. Nah, apa artinya menurut saya situasi seperti ini dalam konteks ekonomi pembangunan berkelanjutan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus berhati-hati dan harus punya langkah strategis menyikapi situasi dan kondisi ini. Paling tidak, satu, menurut saya, pemerintah kabupaten tidak harus memberikan ruang izin pada investor, baik itu lokal, nasional, terutama PMA, untuk kemudian melakukan eksplorasi atau kegiatan industri semen. Karena ini fakta bahwa kemudian saya baca kemarin beberapa informasi soal kita berlebihan 55 sampai 66 juta. Jadi mungkin menurut saya perlu kehati-hatian pemerintah kabupaten provinsi untuk kemudian membuka ruang investasi ini atau memberikan izin. Karena sekali lagi kita harus berbenturan soal perpres yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Itu mungkin. Tapi sejauh ini kalau Bapak melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sendiri, baik kabupaten dan juga provinsi, seperti apa untuk menyikapi adanya perpres ini, Pak? Nah, kebetulan sekali saya menjadi salah satu anggota komisi AMDAL di Pemprov. Sejauh ini kami belum membahas pasca terbitnya perpres ini, kami belum pernah membahas dokumen AMDAL, izin lingkungan, persetujuan lingkungan terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi semen. Itu belum. Artinya apa? Ketika ada Pemda yang membuka ruang itu, maka pasti kami membahasnya. Sampai hari ini tidak. Yang ada beberapa perusahaan
yang katanya saya juga belum dapat dokumennya, yang katanya ingin membuat kegiatan industri packing plant, dan saya dapat informasi bahwa dia ingin cuma membuat pabrik kantong semen saja. Nah, makanya saya kadang saya sampaikan pada publik bahwa perlu kehati-hatian, jangan sampai membuat kebijakan kemudian bertentangan dengan kebijakan tingkat nasional, seperti itu, Pak. Iya, baik. Selain itu juga Pak, kalau kita melihat bahwa industri ini juga artinya dekat dengan lingkungan masyarakat begitu. Kita berada di lingkungan masyarakat. Kemudian jika memang moratorium ini diberlakukan begitu, apa kemudian dampak yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar industri ini? Pertama, dalam konteks ilmu lingkungan, memang sangat perlu dipertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan salah satunya adalah civil society, masyarakat tempatan yang ada di kawasan yang ada di wilayah kawasan industri atau rencana kawasan industri. Maka sangat penting dipertimbangkan itu karena mereka yang sudah berdampingan dan mereka yang belum berdampingan, mereka akan dampak ekses yang cukup besar. Maka ketika pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan bahwa menghentikan atau melaksanakan moratorium ini, maka menurut saya juga akan memberikan keseimbangan kualitas lingkungan yang mungkin jauh lebih baik. Dalam konteks lingkungan ya, dalam konteks lingkungan dan civil society, seperti itu. Ya, kalau kita berbicara biasanya kan kebijakan ini memang ada maksud di baliknya begitu ya, Pak ya. Kemudian kira-kira siapa kalau Bapak melihat ini pihak yang paling diuntungkan ataupun juga dirugikan dalam situasi ini, silakan. Kalau pada dasarnya sebenarnya kalau diuntungkan dan dirugikan itu kan pasti pelaku usaha ya, pelaku usaha. Tapi menurut saya, menurut logika teori bisnis, saya tidak tahu di orang yang pelaku bisnis. Ketika dia pebisnis itu sudah merasakan bahwa supply ini sudah berlebihan, maka saya yakin dan percaya pebisnis itu juga sebenarnya akan riskan untuk melakukan produksi karena akan menjadi supply yang tidak akan agak susah dipasarkan pada saat supply yang menjadi lebih banyak. Permintaan semakin kecenderungan tidak berimbang antara supply dan demand. Mungkin seperti itu karena saya yakin itu tadi. Pengusaha, entrepreneur juga mempertimbangkan soal itu. Kalau begitu Pak, apakah moratorium ini menjadi salah satu solusi terbaik atau hanya solusi sementara mungkin? Kalau saya pandangannya sebagai akademisi perencanaan pembangunan, maka moratorium ini memberikan kita waktu untuk melakukan review ulang pada apa yang direview, pada konsep gagasan pembangunan kita, strategi pembangunan kita, akselerasi pembangunan kita, dan kemudian memberikan kita untuk melakukan evaluasi kondisi lingkungan, sumber daya alam kita. Pilihannya adalah, apakah kemudian kita mendorong eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam kita tanpa mempertimbangkan kelestariannya, atau justru ketimbang mendahulukan soal keterbutuhan atau proses produksi semen kita. Maka ketika kita mau bijak pada kondisi seperti ini, pengusaha, pemerintah, masyarakat, penggiat lingkungan, akademisi, harusnya duduk bersama, kuliah, kemudian merembukkan ini, mendiskusikan ini, kemudian
saya yakin kita akan punya plan untuk mendiskusikan jangka panjang, ekses dampak positif, ekses dampak negatif soal moratorium ini. Saya yakin kita punya itu. Maka penting duduk bersama. Ya, tapi sejauh ini sudah adakah baik itu dari lembaga pendidikan ataupun juga instansi manapun itu yang mengajak untuk duduk bersama Pak untuk membahas hal ini? Saya pribadi sebagai akademisi, dan saya yakin ada akademisi yang jauh lebih expert, jauh lebih dahulu mengingatkan kabupaten, kota, dan provinsi untuk kemudian duduk bersama, membicarakan soal bagaimana membicarakan investasi, tapi tetap ramah lingkungan. Bagaimana melakukan menjalankan proses pemerintahan berkelanjutan, tetap investasi ada, namun punya kajian analisis yang dalam, yang berkelanjutan, kemudian tidak menampilkan ekses dampak lingkungan. Saya yakin itu sudah dilakukan oleh kampus-kampus, khususnya kita yang ada di Makassar. Baik itu secara kelembagaan kampus atau personal. Saya pribadi melakukan itu. Kembali selalu mengingatkan ketika kita berhadapan dengan pemangku kepentingan, berhadapan dengan pemerintah di kabupaten kota, mengingatkan soal perlu ada perencanaan yang strategis soal pembangunan berkelanjutan dengan investasi yang ramah ekonomi, ramah lingkungan. Saya selalu ya. Baik, nah kemudian kalau kita lihat juga Pak terkait dengan keputusan ataupun juga moratorium ini di Sulawesi Selatan kan mungkin masih banyak yang belum tahu ataupun juga belum fokus terhadap hal ini. Nah, sebenarnya untuk kita masyarakat Sulawesi Selatan, kenapa moratorium ini menjadi penting untuk kita selesaikan bersama? Kemudian apa yang menjadi penting untuk kita masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan? Iya, satu saya ingin kalau kita mau bicara makro, siapa yang kemudian berkepentingan dan eksesnya apa pada mereka, maka kita harus bicara makro. Kalau saya poinnya di civil society menjadi konsumen, menjadi pembeli semen kan, menjadi pemakai semen. Maka reaksi konsumen ketika supply-nya semen itu berlebihan dan itu akan mengganggu pasar. Eksesnya pada pertumbuhan ekonomi. Eksesnya pada perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan berbasis BUMN, berbasis swasta, yang juga ketika mereka down, mereka terutama yang BUMN, mereka tergerus akibat dari supply yang berlebihan, maka ujungnya pada kerugian negara. Ketika terjadi kerugian negara, maka pasti negara akan sulit berkontribusi secara ekonomi pada rakyat. Karena jangan salah bahwa beberapa program fiskal pemerintah pusat, baik itu kabupaten dan provinsi dan daerah, itu datangnya dari hasil dari BUMN, baik itu pajak dan penjualan. Maka pasti publik akan bereaksi ketika ada kondisi seperti ini. Pada konteks pemerintah harusnya pasti akan melakukan beberapa hal ketika ada supply yang berlebihan, kemudian pasti akan mengganggu price, harga. Mbak bayangkan kalau kemudian tadinya harganya normal yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan menggunakan standar harga, kemudian ada pemain menjual produk sesama dengan price yang jauh lebih bawah. Ini kan pasti akan mengganggu mengganggu stabilitas harga yang belum lagi ada pemain yang
basicnya BUMN Iya. yang dia disuplai oleh kekuatan resource anggaran negara, digaji oleh negara, dimodali oleh negara. Kemudian karena terjadi supply yang terlalu berlebihan, maka pasti dia goyang. Iya. Akan ada price yang akan menjadi mengganggu karena turunnya harga. Ada produk yang kemudian berani memberikan harga yang luar biasa, itu akan mengganggu pasar. Dalam konteks pengusaha, maka saya yakin para pengusaha semen ini pasti sudah merasakan, baik itu BUMN dan swasta, dengan terjadinya oversupply, maka pemerintah menurut saya sudah tepat mengambil langkah kebijakan moratorium ini. Menurut saya. Iya, baik. Nah, kalau kita melihat bahwa di Sulawesi Selatan ini kita juga mau bahas dari sisi lingkungannya begitu ya Pak ya. Kemudian apa hal paling buruk yang sudah terjadi di lingkungan kita terkait dengan adanya industri ini? Nah, ini yang menarik karena semen itu bahan baku utamanya adalah batu kapur. Batu kapur. Kalau bahasanya kita itu lebih keren, lebih terbiasa. Salah satu bahan bakunya itu batu kapur yang ada di kawasan Kars. Nah, sama kita ketahui bersama bahwa Kars Maros Pangkep ini yang menurut informasi kedua terluas di dunia dan terindah pertama di dunia. Ketika bertambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan itu, maka pasti terjadi penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas biota perairan, biota darat, flora dan fauna, terutama kondisi lingkungan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah potensi tambang semen. Itu pasti terganggu. Sampai hari ini kita masih konsen soal pemerintah, pusat, provinsi, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, itu masih konsen melakukan pelestarian biota yang ada di Kars yang sangat menjadi endemik di kawasan Kars Maros Pangkep. Nah, artinya apa? Ketika ada moratorium ini ada, maka itu akan mendukung keberlanjutan program-program pelestarian kawasan Kars dan ekosistemnya. Dan kalau kita tahu juga Kars di Maros Pangkep ini kan sudah masuk di UNESCO begitu ya Pak ya. Kemudian ini juga perlu kita jaga bersama untuk kelestarian lingkungannya. Nah, kalau kita lihat bahwa adanya moratorium ini berarti ini adalah bukan soal menghentikan pembangunan ya Pak ya. Berarti soal menyelamatkan seperti ruang hidup kita. Betul. Dan juga sebelum semuanya terlambat gitu Pak. Mungkin seperti apa melihat hal itu? Nah, makanya sekali lagi kalau di kami tentang ilmu perencanaan pembangunan, maka harus ada hitungan. Harus ada hitungan. Kalau kemudian ternyata dibuatnya moratorium oleh pemerintah pusat ini, maka sebenarnya kita lagi disuruh menghitung gitu. Berapa sih kebutuhan semen kita yang sebenarnya? Harus berapa industri semen? Dan kemudian kalau kita harus melakukan investasi baru atau mengeluarkan izin baru, akan seberapa kemudian ekses dampaknya pada kualitas lingkungan, seberapa banyak kemudian dampak positifnya pada pertumbuhan ekonomi, kita lagi disuruh hitung itu lebih real supaya tidak kemudian kita salah kaprah pada persoalan membangun
membangun negara kita, membangun daerah kita lewat investasi, namun ternyata tidak menjadi kebutuhan kita. Itu mungkin. Ya. Baik, kalau begitu Pak, juga kita lihat industri ini kan selain lokal, kita juga ada ekspor impor. Gitu. Ya. Kondisinya sekarang seperti apa? Kalau yang saya tahu, kalau soal semen, negara itu sebenarnya terutama yang apa namanya pabrik semen yang BUMN, mereka masih konsisten melakukan ekspor produk semen kita. Bahkan mungkin menurut saya, mungkin juga POSOA masih konsisten soal melakukan ekspor, mungkin saja. Namun semua itu berjalan, tapi pada akhirnya kita masih overproduksi, masih terlalu berlebihan kita punya supply. Saya belum tahu detail sampai hari ini, saya belum baca data yang terbaru. Berapa, kalau yang data yang lama itu kalau nggak salah itu sekitar 55 sampai 60 ton, kemudian juta ton yang kemudian kelebihan supply-nya kita. Dan saya yakin kalau BUMN dan perusahaan domestik kita itu saya yakin masih melakukan ekspor soal produknya kita. Iya, baik. Nah, kalau itu tadi terkait dengan kondisi ekspor impor sudah kita lihat juga ya Pak ya, seperti apa saat ini. Nah, kalau kita lihat moratorium ini sebenarnya sebagai alarm juga ya Pak ya bagi kita. Kemudian apakah alam juga sudah mulai memberikan sinyal Pak selain moratorium ini? Iya, itu tadi yang saya bilang Pak. Kalau dulu saya belajar soal ekologi lingkungan, guru-guru itu sampaikan kita, alam itu Anda tidak ganggu, Anda tidak lakukan kegiatan saja, mereka akan menurun kualitasnya. Mereka akan menurun. Akibat dari apa? Perubahan iklim, perubahan cuaca, dan lain-lain. Dia akan menyusut. Apalagi kalau kita ini melakukan kegiatan pada dirinya. Melakukan eksplorasi, melakukan eksploitasi pada dirinya, maka pasti terjadi penurunan kualitas lingkungan. Pertanyaannya di kita adalah, apakah kita sudah punya strategi berkelanjutan soal melakukan eksplorasi dan eksploitasi, tetapi menghitung kadarnya. Apakah kita harus masih melakukan itu, atau menunggu alam murka? Nah, bijak saya, kalau saya pribadi, melakukan pemanfaatan sumber daya alam itu menjadi baik, tapi jauh lebih baik ketika selaras antara perencanaan pembangunan berkelanjutan kita, strategis, dan ramah terhadap alam. Melakukan kegiatan boleh, tapi sekali lagi harus ramah terhadap alam. Ya, baik. Jadi artinya kita juga berkegiatan itu ada imbauan untuk ramah terhadap alam, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bahwa di Sulawesi Selatan ini kan ada beberapa perusahaan ataupun juga produk kita yang cukup besar, bahkan sampai di seluruh penjuru Indonesia juga udah pakai gitu. Nah, kemudian dengan adanya moratorium ini, apakah juga artinya sama sekali tidak boleh ada proses penambangan Kak, atau eksploitasi semacam itu? Kemudian juga kira-kira kalau memang ini berjalan lama, apakah juga ada dampaknya bagi ekonomi kita? Jadi begini, moratorium itu substansinya sebenarnya adalah menghentikan izin baru. Jadi tidak membuka lagi izin baru. Bukan berarti perusahaan yang sudah ada, baik itu basisnya
BUMN Iya. atau badan usaha swasta, bukan menghentikan mereka melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Tidak. Tetapi yang penting adalah tidak memberikan izin baru terkait dengan kegiatan itu. Iya. Itu substansi dari moratorium ini. Mm-mm. Karena ketika itu tidak dibatasi, maka bahaya untuk pembangunan berkelanjutan yang kemudian akan berdampak pada kualitas lingkungan. Iya. Soal pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian moratorium ini juga akan berdampak pada perekonomian kita? Sebenarnya kalau memang hasil penelitian atau riset bahwa kemudian ternyata kita memang sangat berlebihan supply semennya itu, menurut saya mungkin tidak akan terganggu. Iya. Kecuali kita akan menutup pabrik semen itu, sementara kita ini adalah negara, provinsi, daerah penghasil semen yang akan mensuplai domestik dan akan mensuplai luar negeri, maka ya pasti kita akan kolaps karena tidak ada income soal sektor itu. Sekali lagi menurut saya perlu diatur. Perlu diatur ya. Perlu diatur. Perlu kita punya base plan. Kalau kita tidak punya perencanaan strategi, tidak punya roadmap arah pembangunan industri semen kita, maka kita pasti tidak di posisi yang baik. Ya, tapi per hari ini, apakah kita masih di posisi yang baik atau seperti apa, Pak? Kalau kita menghitung konteksnya, soal oversupply, maka menurut saya memang kita tidak lagi baik-baik saja. Kalau ada konteksnya oversupply, maka sekali lagi saya ulang bahwa pemerintah kemudian moratorium izin ini, maka menurut saya tepat. Karena ini kita belum lihat bagaimana kondisi alam ya. Kalau itu sudah pasti. Kita Tonasa dengan berapa umur tahun melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Kabupaten Pangkep, Maros dengan Boswa, itu pasti ada ekses. Namun pada akhirnya dalam aturan kita kan pasti kita dibenarkan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus ada mitigasi dan adaptasinya. Harus ada strategi, harus ada program untuk kemudian meminimalis dampak. Ya baik. Kalau mitigasi yang sudah dilaksanakan ataupun juga sudah berjalan di Sulawesi Selatan sejauh ini seperti apa, Pak? Satu, kalau saya lihat beberapa perusahaan ini, dua perusahaan yang melakukan kegiatan produksi semen, itu saya lihat niat baiknya cukup bagus dengan melakukan melakukan revitalisasi pasca tambang lewat beberapa program penghijauan, melakukan melakukan pendampingan pada masyarakat yang kemudian ada di penerima dampak langsung akibat dari kegiatan tambang tadi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah mendorong beberapa program juga untuk kemudian melakukan minimalis dampak terhadap kegiatan itu. Saya yakin kita semua sudah melakukan itu. Mungkin saja harus ada yang kita tambahkan programnya untuk kemudian lebih tepat, lebih berkelanjutan. Iya, kalau kita melihat juga dampak yang terjadi, kemudian juga kita melihat suplainya seperti apa di Sulawesi Selatan juga seperti apa begitu, Pak. Nah, kemudian kalau untuk moratorium ini selain di Sulawesi Selatan, di daerah lain juga sudah pernah adakah yang sama dengan ini? Kemudian kita bisa mungkin bercermin dengan daerah lain seperti apa? Kalau yang saya baca itu, kalau
gini, pemerintah pusat itu untuk menjaga ekosistem yang ada khususnya di kawasan Kars yang menjadi sumber bahan baku semen, itu pemerintah pusat bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten kota terkhusus Maros Pangkep itu punya program yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan ekologi di kawasan Kars lewat melakukan penetapan kawasan Taman Nasional Bantimurung. Itu menjadi program yang kemudian lebih nyata untuk kemudian merawat kondisi kawasan Kars yang ada di Maros Pangkep. Menjadikan taman nasional, bahkan kalau saya tidak salah, ada yang program nasional yang menetapkan Maros Pangkep itu menjadi kawasan ekowisata berbasis Kars yang hampir tamu negara berkunjung ke salah satu tempat wisata. Itu jauh lebih program strategis yang baik untuk kemudian mendukung kualitas sumber daya alam yang ada di kawasan Kars. Ya baik, kalau kita lihat juga sayang sekali rasanya ya Pak ya, alam yang begitu cantik ini kita juga udah diakuin sama UNESCO, kemudian ada eksploitasi ataupun juga eksploitasi berlebihan. Sebenarnya kita juga perlu lihat dari dua sisi. Adanya moratorium ini apa dampak positifnya, kemudian juga kalaupun ada dampak negatifnya kita bisa rembukan bersama. Itu tadi saya sampaikan bahwa memang melakukan eksplorasi dan eksploitasi ini menjadi penting buat kita, tapi tidak kalah pentingnya menjaga kualitas alam dan kemudian menghitung supply and demand. Itu sangat penting. Dalam konteks ekonomi, maka produksi itu penting, tapi tak kalah penting adalah menghitung supply dan demand. Dalam konteks penggiat lingkungan, maka penting menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan. Kalau istilahnya para penggiat lingkungan, para aktivis harus ramah lingkungan terhadap alam. Iya, baik, terakhir mungkin Pak dalam menutup perbincangan kita, sebenarnya masih banyak yang kita bisa ini ya Pak ya. Mungkin boleh kita next lagi bikin satu episode yang mungkin lebih tajam lagi membahas terkait hal ini. Mungkin apa pesan yang Bapak ingin sampaikan, baik itu kepada industri, kepada pemerintah, dan juga kepada kita semua yang mungkin harus duduk bersama untuk membahas hal ini. Silakan. Yang pertama buat pemerintah bahwa moratorium ini menjadi penting untuk kemudian kita bersama-sama pada semua pihak untuk kemudian lebih bijak, terutama soal bagaimana melakukan eksploitasi sumber daya alam kita, namun harus secara terencana. Apa yang dimaksud dengan terencana? Bahwa harus ada hitungan soal berapa kebutuhan kita, berapa yang harus diproduksi. Pada konteks pada sektor pengusaha, bahwa jangan melihat bahwa ini adalah menutup ruang para pengusaha untuk melakukan investasi, tetapi lebih mendorong kita untuk kemudian lebih bersama-sama. Bahwa ketika Anda harus investasi, maka Anda harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh negara. Karena negara punya hak untuk mengaturnya. Pada pemerhati lingkungan, saya
dan akademisi bahwa akademisi harus punya peran yang baik dan memberikan pengetahuan terkait dengan bagaimana moratorium ini berdampak penting, berdampak baik sesuai dengan keilmuan kita masing-masing dan berkelanjutan. Untuk penggiat lingkungan, ini ada ruang yang baik buat kita, kemudian kita lebih dekat dengan alam. Masyarakat jauh akan lebih menikmati alamnya dengan baik dan berkelanjutan. Salam lestari. Salam lestari. Intinya kita juga perlu untuk rembukan bersama ini ya Pak ya. Kemudian juga baik itu dari akademisi, pegiat lingkungan, kemudian juga dengan industri dan pemerintah. Kalau bisa kita temukan satu solusi yang juga win-win solution ya kali ya Pak ya. Kalau saya paling sederhana satu buat pemerintah provinsi di khusus kita ya, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sulsel, pesan saya jangan coba berani melakukan membuka ruang investasi yang berlawanan dengan moratorium ini, karena itu akan berbahaya pada konteks penegakan hukum dan pada konteks keberlanjutan sumber daya alam kita. Itu pesan saya. Iya baik. Semoga ini bisa di-highlight juga ya untuk kita perhatikan bersama gitu Pak. Mungkin next time kita bisa berbincang lebih lama lagi Pak. Insya Allah. Kita tunggu nanti kabar-kabarnya lagi. Baik. Terima kasih. Semoga perjuangannya terus berlanjut ya Pak ya. Amin. Salam juga untuk teman-teman pegiat lingkungan dan juga akademisi. Iya baik. Terima kasih dan juga terima kasih tentunya kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.